sudah, DPW sudah menyampaikan kepada saya dan saya sampaikan terima kasih, apresiasi, dan kita lihat prosesnya ke depan. Kalau misalnya nanti disodorkan nama Pak Andika dari PDIP, Bapak bagaimana Pak? Seperti saya bilang tadi, urutannya adalah terbentuk pengusung yang cukup, baru dari situ bicara tentang kombinasi pasangan. Ya, baik Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Dan saya perkenalkan baru saja bergabung Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia. Bang Doli, terima kasih sudah hadir. Sama-sama. Oke, kita kasih dulu yang baru datang yang belum sempat mengungkapkan statementnya. Kira-kira nih bagaimana nih Pilpres Jakarta? Banyak yang tanya, RK nih kemana jadinya? Kim nih bagaimana posisinya? Gitu, Mas Doli. Kalau ditanya positioning Golkar, sampai hari ini kami menganggap yang paling ideal untuk masyarakat Jawa Barat itu Ridwan Kamil yang akan dicalonkan di Jawa Barat. Ya. Dengan berbagai pertimbangan ya. Kalau tentu kan pertimbangan utama adalah kita melihat tokoh-tokoh yang mau kita dorong ini kan punya kebermanfaatan atau tidak di daerah itu. Ya. Nah kemudian alasan utama yang pertama ini itu akan juga teruji, akan juga terkonfirmasi dengan survei. Kita lihat kalau bicara approval rating, Ridwan Kamil itu hampir 90%. Even di Capres kemarin juga nggak ada yang sampai 90% itu. Oke. Nah juga surveinya dari 2 bulan ini itu selalu eskalatif dari berbagai survei sampai sekarang trennya yang terakhir 50,6. Nah dibandingkan memang Ridwan Kamil itu pernah kita kasih surat tugas juga di Jakarta. Nah sementara di Jakarta trennya menurun ya ketika nama-nama ya seperti Anies Baswedan kemudian Ahok itu muncul. Nah jadi sebetulnya ya hitungan rasional objektif saja peluang pertama kebutuhan kalau kita tanya masyarakat lebih banyak memilih Ridwan Kamil di Jakarta atau Jawa Barat. Lebih banyak orang Jawa Barat menginginkan Ridwan Kamil kembali memilih Jawa Barat. Oke. Nah, tetapi juga yang kedua, kami juga kan sudah ada kesepahaman ya dengan teman-teman Koalisi Indonesia Maju bahwa sebisa mungkin kerjasama yang sudah dibangun selama ini mulai di Pilpres dan sudah punya success story gitu, udah teruji lah kebersamaannya kira-kira gitu. Ya. Ini kalau bisa dirawat terus kebersamaan ini sampai 5 tahun, terutama menghadapi pilkada. Tentu kita sebisa mungkin kalau bisa kerjasama ini dilanjutkan. Tapi juga kami juga paham ya bahwa konstelasi politik nasional itu nggak bisa dijiplak bulat-bulat di semua daerah. Yeah. Karena daerah ini kan kulturnya berbeda, dinamikanya berbeda. Yang paling nyata adalah hasil pileknya juga beda. Nggak bisa kita lihat nasional itu bulat-bulat sama untuk daerah gitu. Nah ini yang membuat setiap partai politik juga pasti punya kalkulasi sendiri. Kan nggak mungkin ada orang berkompetisi tidak mau menang, tidak ada itu. Pasti semua partai politik ingin ikut masuk pilkada ya pengen menang. Menang itu kalau ada kadernya yang bagus Nah ini yang sekarang sedang kita ramu, komunikasi tetap kita jaga dengan teman-teman Kim. Tapi juga sambil kan kita menyampaikan ya, misalnya Ridwan Kamil itu sebenarnya ya kalau memang mau menang dan kita ingin menang sama-sama gitu, kenapa nggak di Jawa Barat? Nah Jakarta kita bicarakan kayak mana? Itu positioning Golkar per hari ini. Oke, jadi Jakarta masih akan dibicarakan gitu ya. Nah kalau kita lihat bahwa kalau Kim masih saat ini masih mungkin belum bisa terbaca siapa gitu. Kalau Ahok gimana? Prof. Hendrawan, karena kalau kita lihat dari Litbang terakhir kan jaraknya bisa dikatakan 9%. Ahok itu udah di urutan kedua loh, RK ada di urutan ketiga gitu. Masih tipis. Sedikit menambahkan apa yang disampaikan Pak Doli. Jadi setiap partai politik ini bukan saja ingin menciptakan kemenangan, tetapi rangkaian kemenangan. Jadi 2024 menang, sudah memproyeksikan 2029. Jadi kalau Pak Ridwan Kamil dikeluarkan dari Jawa Barat, berarti 2029 kemungkinan Golkar di Jawa Barat agak berdarah-darah. Jadi ini rangkaian kemenangan. Jadi harus rangkaian kemenangan. RK itu Jawa Barat gitu. Nah, mengenai persoalan Ahok, ya memang belakangan ini potensinya lebih besar. Pertama surveinya cukup bagus. Kedua dia masuk DPP. Ya, kemudian yang ketiga setelah sekolah di Makobrimob pembawaannya lebih kalem gitu ya. Lebih dijaga. Dan yang menarik banyak orang rindu Ahok.
Mengapa demikian? Karena ternyata mereka lihat Apa tolak ukurnya banyak orang rindu Ahok? jadi gini, di survei ternyata juga begitu respondennya. Jadi mereka melihat loh, sungai-sungai kok masih lebih bersih yang dulu ya, jalan-jalan lebih tertib yang dulu ya. Jadi Saya dulu zaman Pak Anies. maksudnya zaman Pak Ahok. Ini hari ini ada Pak Heru juga loh. Ini udah mulai kampanye. Bukan. Jadi itu sebabnya saya mengatakan potensinya membesar. Tetapi apakah PDI Perjuangan pada akhirnya memutuskan Ahok? Belum tentu. Tidak ada kejutan nanti. Itu sebabnya tunggu tanggal mainnya. Udah ada kejutan itu. Ya, tunggu tanggal mainnya karena Oke. apa? Sekali lagi Ya. seperti yang dikatakan Pak Doli, Pak Saleh tadi, Ya. ya, ini komunikasinya terus berkembang terus, semakin mendalam semakin detail. Oke. Tidak ada partai yang ingin redundant. Tidak ada partai yang jumlah kursinya menjadi tidak bermakna. Itu sebabnya partai-partai itu tidak mau jadi ban serep. Oke. Juga ingin memberi warna dalam perhelatan di Jakarta ini. Jadi signifikan itu Jakarta dan Ahok minimal masih jadi radar yang ada di PDIP. Loh, surveinya kan Naik. pokoknya suara yang di bawah itu pasti Ya. akan kami agregasi ya untuk menjadi putusan partai. Oke, Mas Umam, kira-kira nih ya, Ahok ini bakal maju atau enggak? Mencoba meramu dan menerjemahkan tadi statement dari Prof. Hendrawan. Karena juga kan kita lihat bahwa Iya. surveinya juga ada dan nomor 2 urutannya. Iya, kalau potensi tentu ada potensi kemungkinan itu. Tapi tampaknya sekali lagi PDIP masih wait and see. Karena bagaimanapun juga kalkulasinya cukup kompleks. Termasuk juga di Kim. Artinya kalau misal Kim sendiri belum clear, kemudian PDIP belum clear, ini Iya. momentum yang sangat baik bagi Anies Baswedan untuk melakukan konsolidasi kekuatan di basis pemilihnya masing-masing. Tetapi di saat yang sama, misalnya kita runut satu persatu, Kim Iya. sendiri. Misal Bang Doli memang termasuk yang cukup istiqomah ya, konsisten untuk mendorong Pak Ridwan Kamil berada di Di Jawa tetap Barat. Jawa Barat. Meskipun Pak RK sendiri berharap betul di Jakarta, Oh, masa di iya? Jakarta kah? Oh ya? Nah, buktinya dia pasang OTW itu Jakarta, kemudian dalam berbagai Itu kesempatan iklan katanya. apapun namanya, tetapi konsekuensi komunikasi politiknya kan cukup politiknya. clear. Ya, Oke. itu secara simbolik komunikasi publik itu sangat clear. Oke. Dan di saat yang sama, sebenarnya survei tadi itu angka yang sifatnya generik ya. Itu bukan instrumen survei yang dipasang dengan basis deklarasi yang clear Ya. bahwa ini akan maju sebagai gubernur, ini maju sebagai gubernur. Kalau misal kemudian misalnya Ridwan Kamil sudah clear diletakkan dalam kapasitas sebagai calon gubernur, barangkali angkanya juga akan melebihi dari angka yang ada kemarin. Oke. Artinya bahwa ini adalah bagian dari observasi awal. Oke. Nah, kemudian di saat yang sama, kalau misal Pak Ahok, basis pemilihnya cukup kuat dan diakui atau tidak, PDIP juga memiliki akar yang cukup memadai di Jakarta Barat, kemudian Jakarta Utara, dan beberapa titik yang menyebar ya, termasuk let's say Jakarta Selatan juga. Tetapi juga di saat yang sama juga harus dihitung betul, apakah kemudian konsolidasi kekuatan itu bisa menghadirkan mesin yang efektif untuk memenangkan pertarungan atau sekedar untuk meramaikan saja. Ya. Karena diakui atau enggak ya, di 2017 kontroversi yang tadi dalam bahasanya Bang Saleh itu sangat menguras emosi. Ya. Dan ini bukan dipersalahkan pada satu pihak, kepada Ya. Pak Ahok saja atau kepada waktu itu rival terberatnya adalah Mas Anies saja. Ya. Polarisasi itu dua sisi yang Residunya sama. polarisasi ini kalau ternyata Ahok maju akan terulang lagi nggak? Akan terjadi lagi nggak dalam taruhan ini? Memiliki potensi yang sama. Karena memang Pak Ahok pola komunikasinya kalau tadi Versi Pak Prof. Prof. Hendrawan Hendrawan agak kalem. mengatakan sudah berubah ya. Ya. Ya memang sudah berubah Ya. meskipun sedikit gitu. Tapi kalau lihat ekspresi wajahnya Pak Ahok gitu, itu memang nah seperti itu. Artinya apa? Ada satu hal positif bahwa kemampuan beliau mengkonsolidasikan basis sentimen pendukungnya memang cukup solid, tetapi di saat yang sama resistensi politik yang kemudian ditimbulkan Ya. juga menjadi cukup signifikan. Oke. Nah ini yang kemudian perlu dihitung. Saya juga bisa memahami bahwa PDIP tentu ingin menciptakan momentum yang baik, tetapi juga bukan hanya sebagai meramaikan saja, tetapi tadi menciptakan rangkaian kemenangan itu. Meskipun dalam situasi yang per hari ini Oke. rasanya agak sulit bagi PDIP Agak untuk sulit untuk menentukan PDIP. itu. Oke, kalau kemudian nama Kaesang, kalau saya lihat nih ya kan, PAN juga getol banget nih ya kan, jodohin ya anak ketua umum ditanya nih sama Kaesang. Gimana itu? Bahwa benar PAN masih akan mendorong Kaesang Jakarta? Jadi kan sekarang masih ada simulasi-simulasi yang dilakukan. Untuk di Kim saja kan sebenarnya untuk sekarang ini belum ada yang fix, misalnya pasangan yang bulat untuk didorong oleh Kim gitu. Nah karena itu maka ya kemungkinan-kemungkinan yang ada tetap kita buka. Jadi kalau ditanya mengapa PAN mendorong misalnya Zita Anjani. Zita Anjani ini adalah wakil ketua DPRD DKI.
Dan ini sekarang terpilih lagi. Dan sudah terbukti juga misalnya dia mampu menjadi pimpinan di DKI itu. Iya. Nah karena itu ya kita dorong. Nah tadi saya sepakat bahwa hampir semua partai politik pasti ingin ada kadernya yang didorong. Iya. Itu kan masuk akal saja. Nah apakah nanti di ujung ini tetap bisa misalnya kita dorong berdasarkan hasil simulasi dan survei-survei yang ada. Ya kita tunggu, ini kan masih ada waktu. Ini simulasinya kan belum selesai. Tapi Kaisangnya tetap akan didorong oleh PAN? Ya ada Kaisang, ada Ridwan Kamil. Sejujurnya kalau dari awal itu kan sebelum Kaisang ini didorong muncul gitu, kita kan sebenarnya Ridwan Kamil. Oh gitu. Pinginnya Tapi kan dari Golkarnya awal nggak itu. ngasih. Ya kan Golkar kan belum final juga. Kalau ditanya kan tadi katanya bukan Itu tatapannya Bang Doli udah Enggak, kalau tajam saya sekali. ulang ya, saya ulang apa yang disampaikan Bang Doli. Ya. Berdasarkan keinginan masyarakat, Ridwan Kamil maunya di Jawa Barat saja gitu kan. Kemudian peluang menangnya di Jawa Barat kan itu. Nah, Ya udah masyarakat apalagi yang ditunggu. Sekarang kalau misalnya nanti kita di Koalisi Indonesia Maju melihat ada urgensi yang sangat penting, misalnya Ridwan Kamil kembali ke Jakarta, ya tentu kita akan hitung itu juga. Dan mungkin bisa jadi Golkar berubah. Atau ada perubahan politik, misalnya peta politik di Jakarta yang harus memungkinkan misalnya Ridwan Kamil maju di sini. Atau Kaisang tuh nggak mungkin maju di Jakarta, tapi di Jawa Tengah. Oke. Jadi kan ini peluang-peluang ini masih ada. Jadi jangan sampai ada kesimpulan dulu di atas meja ini. Tapi kalau dari ekspresinya Bang Doli kayaknya kemungkinannya itu kecil deh. Ya nggak sih, sebenarnya Ridwan Kamil ini punya Golkar atau punya Kim sih? Punya Golkar sekaligus karena Golkar bagian dari Kim ya punya Kim juga. Punya Kim juga. Dan bukan Jadi hanya Kim, sahamnya agak sebentar banyak saya tambah nih. sedikit lagi. Iya. Selain punya Kim juga punya rakyat, punya bangsa ini. Jadi setiap kita ini walaupun ada partai-partai politik ya kita tetap ada menyatu dengan masyarakat. Aspirasi Begitu loh. masyarakat. Oke. Makanya tadi disebut masyarakat ingin seperti ini. Jadi kan dari masyarakat. Tapi hati-hati juga, jangan-jangan mendorong Ridwan Kamil karena ada yang mau di sana juga. Jadi kan Maksudnya karena ada yang mau dorong lain-lain ada yang mau gitu. di Jawa Barat juga kan bisa jadi begitu. Tapi kami senang kali kalau Pak RK bisa maju di Jakarta ya. Artinya kita juga dinamis lah ya. Karena kan kita Mas Anies juga perlu diuji juga gitu bahwa memang apakah beliau masih populer, masih elektronisnya tinggi sehingga semakin lawannya kuat itu akan menunjukkan kelasnya. Karena kami beberapa kali memenangkan pilkada di Jakarta ini tentu saja memang nggak mudah. Kenapa? Karena ini memerlukan sebuah pemilih rasional ya. Mereka pasti juga semakin banyak calon ya kita senang aja. Kira-kira gitu. Jadi kata Pak Iqbal tadi jangan sampai ini kita dorong Ridwan Kamil di Jakarta karena ada orang mau ambil di Jawa Karena ada yang mau dorong yang lain. Jangan-jangan justru ini PKS yang takut kalau Ridwan Kamil maju di Jakarta. Jadi ini kan masih berarti kan masih dihitung gitu loh. Jadi gimana? Ridwan Kamil gimana? Enggak, jadi saya kira kan itu menunjukkan bahwa berbagai kemungkinan masih bisa terjadi. Oke. Dengan beberapa asumsi dan isu-isu yang tadi itu ya. Iya. Nah, tapi gini, kembali ke Jakarta, menurut saya bagus. Saya yang sebetulnya termasuk mendorong, kita ini jangan juga terpaku fokus pada satu dua nama aja, gitu loh, ya kan. Oke, dulu sebulan, 2 bulan yang lalu isunya Ridwan Kamil. Nama muncul ini kita sekarang fokus ke Anies segala macam. Makanya saya setuju aja kalau misalnya PAN memunculkan nama tadi siapa, Ibu apa? Ibu Sita. Kemudian mungkin ada Eko Patrio. Saya udah bilang di Gerindra itu ada Ariza Patria. Ariza Patria kan udah. Iya nggak? Oh ini sebelum, ini kan baru kemarin nih. Wakil gubernur. Tapi kan bisa berubah juga. Kan gitu kan? Belum selesai. Wakil gubernur, ketua DPD Gerindra Jakarta, luar biasa loh itu, ya kan? Kemudian ada Budi Jiwandono yang pernah dulu disebut, ada Bu Saras gitu. Jadi buka aja dulu semua opsi, mumpung 30-an hari ini, kita masih punya kesempatan untuk mengeksersis melakukan simulasi berbagai kemungkinan. Oke, baik. Kita harus jeda dulu, kita akan sambung termasuk, jadi akan ada berapa poros atau berapa calon yang akan berkompetisi merebut Jakarta 1. 2 calon, 3 calon, 2 poros, 3 poros. Kita lanjutkan pembahasannya usai jeda. Tetap bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.